Revolusi sepak bola Indonesia sudah bulat, PSSI beraksi. Transformasi besar-besaran Liga 1 dan Timnas Indonesia hingga 2027. Menjelang detik-detik laga awal pembuka ASEAN Cup, kata pelatih Timnas U16 Indonesia soal kekuatan Singapura seperti ini. Isu pemain titipan bikin telinga PSSI panas kelojotan. Sumarji berani jamin pemanggilan Timnas Indonesia bersih. Mendadak Coach Shin Tae-yong kembali masuk kandidat pelatih Korea Selatan. Alarm bagi PSSI kah ini? Jawaban tegas Erick Thohir saat ditanya Timnas Indonesia bakal turunkan kekuatan penuhkah di ASEAN Cup 2024. Viral, Saine Patinama bikin heboh. Buktikan fasih berbahasa Indonesia di video iklan terbaru. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Revolusi sepak bola Indonesia sudah bulat, PSSI beraksi. Transformasi besar-besaran Liga 1 dan Timnas Indonesia hingga 2027. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa jadwal Liga 1 dan Timnas Indonesia tidak akan bertabrakan. Timnas Indonesia akan menghadapi jadwal yang padat dengan 10 pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hingga tahun depan. Erick Thohir menekankan perlunya penyesuaian antara jadwal Liga 1 dan program Timnas di masa depan. Fokus PSSI saat ini adalah memperbaiki liga, mengingat banyaknya sorotan terhadap kompetisi sepak bola tertinggi di Indonesia. Sudah saatnya kita melakukan perubahan untuk menghasilkan pemain berkualitas. Kami terus mentransformasi sepak bola Indonesia, terutama liga yang kini menjadi prioritas untuk dibenahi, kata Erick Thohir. PSSI dan PT Liga Indonesia Baru dalam kurung LIB telah sepakat untuk mengatur ulang jadwal kompetisi hingga tahun 2027. Siang tadi kami dari PSSI dan PT LIB kembali rapat membahas berbagai hal untuk memperbaiki liga. Kami sudah menyepakati kalender kompetisi Liga 1 hingga 2027, tambahnya. Erick berharap agar jadwal Liga 1 dan Timnas bisa berjalan lancar. Selain itu akan dihidupkan kembali sistem kompetisi hingga Liga 4 untuk mendeteksi lebih banyak talenta di kompetisi. Peningkatan kualitas liga diharapkan dapat menghasilkan kompetisi yang lebih baik dan mampu bersaing di tingkat Asia. Kami juga akan menghidupkan Liga 3 dan 4 sebagai langkah untuk mencari bibit-bibit baru pesepak bola Indonesia. Ini komitmen kami untuk menciptakan liga berkualitas terbaik di level Asia Tenggara maupun Asia, tutupnya. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything. Menjelang detik-detik laga awal pembuka ASEAN Cup, kata pelatih Timnas U16 Indonesia soal kekuatan Singapura seperti ini. Pelatih Timnas U16 Indonesia, Nova Arianto, menilai kekuatan Singapura tidak jauh berbeda dari edisi sebelumnya. Duel perdana kedua tim akan dilaksanakan di Stadion Manahan Jumat dalam kurung 21/6. Laga tersebut akan jadi ujian pertama bagi pasukan Garuda Asia di ajang ini.
Indonesia dalam kepercayaan diri karena sukses jadi juara pada edisi sebelumnya. Nova Arianto menjelaskan saat ini belum bisa menganalisis pasti kekuatan Singapura. Namun dia yakin gaya bermain tim lawan tidak akan berbeda dari edisi sebelumnya. Pasalnya, tim berjuluk The Lions tersebut dipastikan tidak banyak perbedaan karena masih dipimpin oleh pelatih Angel Toledano Flores. Kalau di U16 masih buta kekuatan lawan. Pelatih kelahiran Semarang ini menilai bahwa komposisi lawan akan berbeda kali ini. Dia juga sudah melakukan analisa agar mereka bisa tampil maksimal saat melawan Singapura. Pada turnamen edisi 2022 lalu, Singapura gagal lolos dari babak fase grup. Mereka juga gagal meraih poin dan berada di dasar klasemen. Sementara itu di grup yang sama Indonesia sukses melaju sebagai juara grup. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. Isu pemain titipan bikin telinga PSSI panas kelojotan. Sumarji berani jamin pemanggilan Timnas Indonesia bersih. Ketua Badan Tim Nasional dalam kurung BTN PSSI, Sumarji, akhirnya angkat bicara mengenai isu pemain titipan di Timnas Indonesia yang belakangan ini ramai dibicarakan. Kabar tentang adanya pemain titipan ini mencuat setelah diketahui bahwa Fardan Ari Setiawan, anak dari anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Eko Setiawan, mengikuti pemusatan latihan Timnas U16 Indonesia di bawah bimbingan Nova Arianto. Meski begitu, Fardan tidak masuk dalam daftar 23 pemain untuk ASEAN Cup U16 2024. Isu pemain titipan telah menjadi rahasia umum dalam dunia sepak bola Indonesia. Bahkan kiper andalan Timnas Indonesia Hernando Ari pernah menyebutkan bahwa dirinya gagal dalam seleksi karena adanya pemain titipan. Sumarji menegaskan bahwa pemilihan dan pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia, baik untuk kelompok usia muda maupun senior, sepenuhnya merupakan keputusan pelatih. Menurutnya, tim pelatih melakukan penilaian melalui seleksi panjang dan hanya memilih pemain yang benar-benar terbaik. Ia berharap tidak ada lagi kabar-kabar tidak menyenangkan tentang pemain titipan, karena keputusan tim pelatih adalah hasil proses yang alami dan bebas dari intervensi. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally... Mendadak Coach Shin Tae-yong kembali masuk kandidat pelatih Korea Selatan. Alarm bagi PSSI kali ini. Nama Shin Tae-yong secara mengejutkan kembali menjadi kandidat pelatih Korea Selatan. Sebagai informasi, Shin Tae-yong memang sempat dirumorkan bakal menjadi pelatih baru Korea Selatan beberapa bulan lalu. Shin Tae-yong ditugaskan untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Jurgen Klinsmann. Namun kabar ini mulai memudar setelah Federasi Sepak Bola Korea Selatan dalam kurung KFA menunjuk Kim Do-hoon sebagai pelatih. Hanya status Kim Do-hoon rupanya hanya sementara. Pelatih asli Korea Selatan itu ditugaskan memimpin negaranya dalam 2 laga saja. Sementara itu ada 2 nama lain yang berpeluang menjabat sebagai pelatih Korea Selatan. 2 sosok yang dimaksud yakni Hong Myung-bo dalam kurung pelatih Ulsan HD dan Jose Morales dalam kurung mantan pelatih Jeonbuk Hyundai.
Secara mengejutkan, nama Shin Tae-yong ternyata juga kembali muncul sebagai kandidat pelatih Korea Selatan. Rumor ini datang dari reporter asal negeri Gingseong, Kim Tae-seok. Kim Tae-seok kembali memasukkan nama Shin Tae-yong karena belum adanya kejelasan terkait kontrak pelatih 53 tahun itu dengan timnas Indonesia. Jawaban tegas Erick Thohir saat ditanya timnas Indonesia bakal turunkan kekuatan penuhkah di ASEAN Cup 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membahas tantangan yang akan dihadapi timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung dari 23 November hingga 21 Desember 2024. Namun pelatih Shin Tae-yong akan menghadapi situasi dilematis karena pada bulan September dan November timnas Indonesia juga harus mengikuti kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung dari 10 hingga 19 November 2024, sedangkan ASEAN Cup 2024 dimulai pada 21 November. Dengan rentang waktu yang sangat singkat, PSSI tetap memprioritaskan timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Pernyataan Erick Thohir ini memicu pertanyaan mengenai strategi PSSI untuk ASEAN Cup 2024. Menanggapi hal ini, Erick Thohir memberikan indikasi bahwa mungkin timnas Indonesia tidak akan menurunkan pemain terbaik mereka di ASEAN Cup 2024. Menurutnya, timnas Indonesia perlu fokus pada regenerasi skuad untuk masa depan. Kalau ditanya bagaimana kalau nanti negara-negara lain di AFF mengeluarkan tim senior, ya tidak apa-apa, kata Erick Thohir, menekankan pentingnya mempersiapkan generasi pemain berikutnya. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that. Viral, Shaina Patinama bikin heboh. Buktikan fasih berbahasa Indonesia di video iklan terbaru. Bek timnas Indonesia Shaina Patinama menuai banyak pujian dari netizen setelah menunjukkan kemampuannya berbicara dalam bahasa Indonesia dengan lancar. Shaina Patinama yang baru saja tampil bersama timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi sorotan tidak hanya di lapangan tetapi juga di luar lapangan. Pemain berusia 25 tahun ini semakin populer dengan banyak pemain timnas Indonesia yang kini membintangi berbagai iklan. Baru-baru ini Shaina mengunggah video iklan di mana ia berbicara dalam bahasa Indonesia. Dalam video tersebut, Shaina menunjukkan artikulasi yang sangat jelas dengan aksen Indonesia yang baik. Video iklan tersebut langsung memukau banyak orang karena Shaina terlihat sangat lancar dan fasih berbicara dalam bahasa Indonesia. Kemampuan bahasa dan penampilannya yang menarik membuat banyak pihak terpesona. Chance to
Alhamdulillah ada tambahan pemain, PSSI tunggu kelengkapan dokumen pemain keturunan untuk diproses naturalisasi usai unjuk gigi di Timnas U20 Indonesia. PSSI segera mengurus proses naturalisasi dari pemain keturunan yang diproyeksikan membela Timnas U20 Indonesia besutan Indra Syafri. Indra Syafri sendiri sudah menjajal 5 pemain kelahiran Belanda di Toulon Cup 2024. Mereka adalah Jens Raven dalam kurung FC Dordrecht, Maurits Mohinoke dalam kurung FC Dordrecht, Dion Marks dalam kurung NEC Nijmegen Semivel dalam kurung NAC Breda, dan Tim Gepens dalam kurung FC Twente. Khusus untuk Jens Raven, naturalisasinya telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat dalam kurung DPR. Selanjutnya, Jens Raven masih harus melewati agenda pengambilan sumpah kewarganegaraan untuk menjadi warga negara Indonesia. Hingga saat ini belum diketahui jadwal pasti kapan pemain berusia 18 tahun itu akan menjalani sumpah. Sedang kami minta kelengkapan dokumennya, ucap anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga. Biar tahu mana yang harus diproses. Kalau Jens Raven sudah tinggal disumpah, sambung Arya Sinulinga. Diakui Arya, performa 5 pemain keturunan yang unjuk gigi di Toulon Cup 2024 patut diapresiasi. Nama Maurits Mohinoke mencuat jadi perbincangan karena aksinya di atas lapangan. Penampilan gesit Hinoke mampu menyulitkan pemain lawan. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that, I've been doing fine. Ini kata-kata Sakti bin Mandraguna Sintayong. Sukses meyakinkan Hernando Ari tepis 2 tendangan penalti di laga Timnas Indonesia melawan Korea Selatan. Seperti apakah? Kiper Timnas Indonesia Hernando Ari Sutaryadi membagikan kisah menegangkan saat Timnas Indonesia menghadapi Korea Selatan dalam pertandingan yang harus ditentukan melalui adu penalti. Momen ini sangat krusial bagi langkah Timnas di ajang Piala Asia U-Strip 23 2024. Hernando mengaku sangat tegang dan kurang percaya diri saat itu. Namun pelatih Sintayong berhasil meyakinkannya untuk tampil gemilang hingga mampu menepis 2 tendangan penalti dari pemain Korea Selatan. Dalam acara Bincang Sport 77, kiper Persebaya Surabaya itu mengungkapkan betapa melelahkan situasi drama adu penalti tersebut. Jujur saja, bebannya besar sekali. Saya bahkan sempat bilang ke Coach Sintayong, "Coach, nanti saya akan diganti di Piala Asia." Dan ternyata benar-benar harus menghadapi penalti lagi, jelasnya. Merasa kembali tertekan untuk menghadapi tendangan penalti, Hernando sempat gugup. Namun Sintayong berhasil meyakinkannya dengan cara yang sangat efektif. Keunggulan Sintayong adalah kemampuannya meyakinkan pemain. Sebelum adu penalti, dia berkata kepada tim, "Hei kalian, fokus saja pada tendangan dan cetak gol. Soal bertahan, serahkan pada Hernando." Saya yakin Hernando bisa menepis 2 penalti dan ternyata benar, ungkap Hernando, pemain yang membawa Timnas Indonesia meraih medali emas di SEA Games. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to... Harus tampil meyakinkan meski Timnas U16 Indonesia tanpa target dari PSSI di ASEAN Cup U16 2024, seperti ini pernyataan Coach Nova. Pelatih Timnas U16 Indonesia, Nova Arianto, sudah mengumumkan 23 pemain yang akan tampil dalam turnamen tersebut.
Nova Arianto juga bicara perihal target dari PSSI dalam turnamen yang dulu bernama Piala AFF U16 itu. Seperti diketahui, Timnas U-Strip 16 Indonesia merupakan juara bertahan dari edisi sebelumnya. Kala itu Timnas U16 Indonesia dipegang oleh Bima Sakti. Tidak ada target, kata Nova Arianto, Rabu dalam kurung 19 Juni 2024. Kendati demikian, Nova Arianto tetap meminta anak-anak asuhnya fokus dalam ASEAN Cup U16 2024. Asisten pelatih Timnas Indonesia itu ingin para pemainnya bisa bermain sebaik mungkin dalam pertandingan. Ia percaya dengan menampilkan permainan terbaik, Timnas U16 Indonesia bisa mendapatkan prestasi. Nova Arianto meminta jangan ada beban yang dirasakan para pemain Timnas U16 Indonesia. Terlebih, Timnas U16 Indonesia akan tampil di depan supporter yang nantinya datang ke Stadion Manahan. Saya mau pemain bisa memberikan performa terbaik di setiap pertandingan.